Sukacita kami sangat melimpah pada pagi hari ini ya Tuhan, sebab kami percaya bahwa Engkau telah gunung batu kami, kota benteng kami, kubu pertahanan kami, perisai kami, dan penolong kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah perlindungan bagi kami, tempat selamatkan kami, dan kami percaya Engkau memelihara setiap kami. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu pada pagi hari ini, dan biarlah hati kami menerima firman ini dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Penuhi kami dengan segenap kekuatan kuasa dari Roh Kudus, agar firman yang kami sampaikan, hamba-Mu sampaikan hari ini, menjadi bekal dan kekuatan bagi setiap hidup kami dalam menjalani hidup di akhir zaman ini. Sebab kami percaya kami berada di dalam genggaman Allah yang Maha Dahsyat. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita yang percaya sama-sama berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, kita percaya minggu yang lalu firman Tuhan telah disampaikan bahwa bait Allah yang rohani itu adalah yang dapat bisa bersanding dengan Tuhan Yesus Kristus, yang bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Kepenuhan dalam Roh Kudus menjadikan kita dewasa dalam rohani dan dipersiapkan untuk dipertunangkan menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Amin. Kita percaya hari ini kita diberkati lewat firman Tuhan. Dan pada hari ini kita angkat tema firman Tuhan, genggaman Allah yang Maha Dahsyat. Genggaman Allah Maha Dahsyat. Nah, beberapa hari yang lalu juga hambanya telah menyampaikan bahwa orang-orang yang dipilih oleh Tuhan mendapatkan kekuatan kuasa yang dari Roh Kudus. Nah, sekarang karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus sebagai bait Allah yang rohani, maka hidup kita berada di dalam genggaman Allah Maha Dahsyat. Pada akhir zaman ini bukan hari-hari yang semakin indah, tetapi hari-hari yang semakin kacau balau. Karena iblis tidak tinggal diam untuk mencari bagiannya, menyesatkan umat-umat pilihan Tuhan. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus berada di dalam genggaman Allah yang Maha Dahsyat, berada dalam perlindungan Tuhan, berada dalam salib kemuliaan, dan terlebih dipenuhi, dikuasai, bahkan disempurnakan oleh Roh Kudus. Amin. Kita percaya sama-sama pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Siapa yang diberkati angkat? Kita diberkati. Haleluya. Amin. Sudah siap menyambut firman Tuhan? Amin. Kita buka sama-sama Alkitab masing-masing, baik yang membawa Alkitab maupun yang di HP. Kita baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 37. Dipersilakan. Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 37. Begini bunyi firman Tuhan. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Stop. Coba perhatikan ayat itu. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di ayat yang ke-22, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Ini apa maksudnya? Satu hari, satu dari hari-hari Anak Manusia kamu akan melihat. Tetapi di ayat di
bagian B-nya, dan kamu tidak akan melihatnya. Ini ada rahasia yang tersembunyi di balik itu. Yang diperlihatkan kepada murid-murid pada saat itu adalah penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Sementara di bagian B, kamu tidak akan melihatnya, itu apa maksudnya? Di generasi waktu di zaman murid-murid Tuhan Yesus itu belum dinyatakan langsung kiamat, tetapi ketika Tuhan Yesus datang, firman itu satu sama lain akan nanti tergenapi karena Tuhan Yesus menggenapi firman. Nah, yang tidak dilihat oleh murid-muridnya adalah apa yang telah dinubuatkan diterima oleh Nabi Rasul Yohanes atau di dalam pengungkapan kitab Wahyu, karena bukan di generasi murid-murid terjadi, namun di generasi kita akhir zaman ini. Amin. Itulah ayat yang tidak dilihat, kejadian peristiwa yang tidak dilihat oleh murid-muridnya. Tapi satu hal yang dilihat oleh murid-muridnya adalah disaksikan sendiri tentang waktu Tuhan Yesus ditangkap, disalib, langsung pada hari yang ketiga bangkit, naik ke surga, itu yang disaksikan oleh murid-muridnya. Namun ketika Tuhan datang yang kedua kali tidak disaksikan oleh murid-muridnya, namun yang menyaksikan adalah generasi akhir zaman. Siapa generasi akhir zaman? Adalah kita hari ini. Amin. Kita menyaksikan Tuhan Yesus datang di awan-awan, menjemput mempelai wanita Tuhan. Amin. Nah, ayat selanjutnya, ayat yang ke-23. ya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Berarti stop dulu. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Apa maksudnya? Ini penggenapan nubuat-nubuat akhir zaman. Pada akhir zaman terlalu banyak dan sangat banyak penyesatan. Bahkan juga ada yang menyatakan dirinya sebagai Mesias. Ada yang berkata, lihat, ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang bernubuat di sana, ada yang melakukan mujizat. Tapi satu hal, firman Tuhan berkata, begini firman Tuhannya seperti ini. Kami telah melakukan mujizat di dalam namamu. Nah, Tuhan Yesus berkata, enyalah hai pembuat kejahatan. Nah, banyak yang rindu ingin melakukan atau mendatangkan mujizat nubuat, tetapi Tuhan Yesus berkata, enyalah di hadapanku hai si pembuat kejahatan. Nah, ini nanti menjurus kepada nabi-nabi palsu. Dia dalam predikatnya adalah sebagai nabi tetapi palsu, artinya memakai ilah-ilah lain. Nah, ini tanda-tanda yang semestinya kedatangan Tuhan ini. Mari kita baca ayat 24. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Amin. Nah, supaya jangan kita bingung, tanda-tanda kedatangan Tuhan dapat kita saksikan oleh mata dan kepala sendiri. Di ayat yang ke-24, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikianlah pula kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Nah, supaya iman kita tidak terombang-ambing, kita patokannya adalah firman Allah. Ayat yang ke-25, tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Nah, ini ayat ini ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu. Tuhan Yesus menanggung banyak penderitaan karena dosa-dosa manusia. Dan angkatan waktu itu, generasi waktu itu, banyak yang menolak Tuhan Yesus, terutama umat pilihan Tuhan, itu bangsa Israel. Amin. Nah, kesempatan bagi kita di dalam Roma berkata, kesempatan karena Israel menolak, maka kesempatan bagi bangsa yang bukan Israel, keselamatan sampai kepada kita hari ini.
Ayat yang ke-26 ini nanti kita ungkap ayat-ayat firman ayat demi ayat. Ini cukup lama karena banyak sekali ayat-ayat firman yang kita bahas. Ayat 26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari anak manusia. Apa yang terjadi di zaman Nuh? Ayat 27. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Terus Demikian juga terjadi seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. stop dulu. Nah, kita perhatikan ada dua hal. Kejadian pada akhir zaman sama seperti yang terjadi di zaman Nuh dan zaman Lot. Nah, makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Sama hal ini pada hari ini kita juga melakukan segala kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Namun ketika Tuhan datang tiba-tiba, apakah kita sudah siap? Sudah siap? Nah, ini kita bertanya dalam hati masing-masing. Ketika kita sedang melakukan pekerjaan sehari-hari, tiba-tiba hari Tuhan datang melawan umatnya. Nah, namun satu yang perlu kita perhatikan, orang yang penuh Roh Kudus selalu berjaga-jaga dalam hidupnya, pasti mengerti bagaimana kegenapan firman demi firman, bagaimana peristiwa Tuhan melawat umatnya. Nah, supaya kita dapat menjadi dewasa rohani penuh dengan Roh Kudus. Nah, ada nanti bagaimana siapa yang penuh Roh Kudus dan ciri-cirinya kita nanti perhatikan. Ayat yang ke-29. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Ayat 31. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Nah, berarti dulu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa di saat Tuhan melawan umatnya, kita ambil kesempatan untuk merendahkan hati, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan kita kembali kepada kebiasaan kita yang sebelumnya, hidup yang lama. Amin. Nah, ayat 32, ingatlah akan istri Lot. Nah, apa yang terjadi dengan istri Lot? Cenderung karena melihat ke belakang, karena banyak harta di sana, di tempat Sodom dan Gomora. Harta tertimbun-timbun, banyak kekayaan keluarga Lot, tapi istrinya hatinya. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Seperti itulah yang dialami oleh istrinya Lot. Tapi Tuhan tidak mau bahwa hati kita terpaut di dalam harta secara jasmani. Tapi yang diinginkan Tuhan adalah kita mempersiapkan diri dengan harta yang secara rohani, iman, pengharapan, dan kasih. Selanjutnya ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. nah ini perhatikan, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Siapa ini? Ini loh. Kalau itu, ini suami istri. Kalau yang satunya itu kekuatan imannya itu selalu memuji menyembah Tuhan, mempribadikan firman, namun yang satunya itu tidak, artinya itu pincang. Suami istri semestinya itu harus seimbang. Nah, ya, pada malam itu ada dua orang, artinya itu ada yang sedang tertidur imannya. Nah, yang satunya akan dibawa, yang lain akan
akan ditinggal. Siapa yang tertinggal? Yang ditinggal itu nanti itu tertinggal di zaman antikris, masa antikris. Kalau tidak mempersembahkan dirinya untuk mati syahid dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hanya itu salah satu yang bisa menyelamatkannya. Merelakan dirinya itu mati syahid dan tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, itu salah satu yang bisa membuat dia selamat. Tapi kalau dia itu tidak atau mengikuti masa antikris, mengikuti antikris kemana terjadi penyesatan ke bumi kepada orang-orang yang tertinggal, maka itu keselamatan tertutup baginya. Nah, ayat yang ke-35 ini kita harus perhatikan lagi ini. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang. Ini coba sinkron gak ini? Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini apa maksudnya? Berdua, ada dua perempuan bersama-sama menghilang. Tetapi di bagian B-nya yang seorang dibawa dan yang lain ditinggalkan. Nah ini nanti kepada terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Ini ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang. Ini nanti dapat menggenapi ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal 25. Gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Ini nanti merujuk ke sana. Ayat yang ke-36, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, seperti hari-hari misalnya kita pergi ke ladang, ada dua orang bekerja di ladang, yang lain akan dibawa dan yang satunya akan ditinggalkan. Nah, supaya tidak terjadi di tengah-tengah kita, maka kita harus memperibadikan firman dengan penuh Roh Kudus. Amin. Nah, ayat 37. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Ini bersifat profetik, artinya bersifat rahasia di balik tirai, rahasia yang tersembunyi. Ayat ini kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan? Di mana Tuhan?" Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Nah, ini bersifat nubuat yang tersembunyi, arti yang tersembunyi. Nah, artinya di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Ini artinya di mana ada pemberitaan firman Allah seperti pengungkapan rahasia kitab Wahyu, disitulah berkerumun burung nasar. Burung nasar itu nubuatan, saudara, nubuatan. Itu kita perhatikan dulu. Yesaya pasal 46 mulai ayat yang ke-9. Ini penggenapan ayat ini. Kita baca dulu Yesaya 46 mulai dari ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Terus, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Nah, perhatikan, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Tuhan Yesus telah memberitahukan, menceritakan kepada murid-muridnya apa yang terjadi di zaman yang akan datang. Sejak zaman purbakala, para rasul, para nabi telah menubuatkan. Nah, selanjutnya yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Keputusanku akan sampai di mana? Pada akhir zaman ini. Dan keputusan Tuhan, kehendak Tuhan pasti dilaksanakan oleh Tuhan. Amin. Nah, ini ayat yang tadi, yang 37 tadi digenapi di dalam ayat yang ke-11, Yesaya 46 ayat 11. Terus yang 11. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Burung nasar itu kalau kita perhatikan sekarang, burung buas dari timur itu berlambang burung Garuda. Burung buas itu burung Garuda.
Nah, itu lambang negara Indonesia adalah lambang burung Garuda. Nah, ini sudah dinubuatkan dalam Alkitab di dalam Yesaya pasal 46 ayat 11. Nah, firman Tuhan di dalam Lukas pasal 17 ayat 37 tadi, di mana ada mayat, disitulah burung nasar berkerumun. Artinya, itu pemberitaan firman Tuhan tentang pengungkapan rahasia kitab Wahyu dan tabernakel itu seringkali dan banyak orang tidak menerima dan tidak sedikit yang menolak dan sangat banyak yang menolak. Nah itu artinya di mana ada mayat itu adalah busuk, bau. Nah artinya tidak semua orang menerima pengajaran firman Allah, pengungkapan rahasia kitab Wahyu dan tabernakel. Nah, burung nasar itu berkerumun, artinya disitulah umat-umat pilihan Tuhan, khususnya dipanggil dari bangsa Indonesia ini untuk dipanggil dalam melakukan kehendak Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan terhadap pembangunan tubuh Kristus yang esa. Di dalam Yesaya pasal 46 ayat 11 tadi, Tuhan memanggil burung buas dari timur. Burung buas dari timur di seluruh jagat ini, dari timur seluruh bumi ini, yang berlambang burung buas itu adalah negara Indonesia. Amin. Tentu ada orang-orang pilihan Tuhan yang dipakai, yang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk melaksanakan segala yang dikehendakinya. Nah, kita perhatikan nanti di ayat berikutnya. Tangan Tuhan selalu menggenggam orang yang penuh Roh Kudus. Kita percaya hari ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Nah, ini sudah jelas pada hari ini bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus berada di dalam genggaman tangan Allah yang Maha Kuasa, genggaman Allah yang Maha Dahsyat. Nah, seperti apa contohnya? Orang yang penuh Roh Kudus, salah satunya seperti Henokh. Henokh itu diangkat hidup-hidup karena kesalehan dan kepenuhan dengan Roh Kudus, bisa berkomunikasi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan secara rohani, secara roh. Nah, karena perbuatan Henokh itu diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Yang kedua, Nabi Elia dijemput oleh kereta dari surga, kereta singgasananya itu seperti api dibawa oleh Tuhan Yesus ke surga. Itu Nabi Elia dijemput hidup-hidup. Nah, ini yang ciri-ciri yang penuh oleh Roh Kudus. Nah, selanjutnya penyelamatan Tuhan ketika manusia telah dipenuhi oleh dosa di seluruh bumi itu Nuh. Nah, di zaman Nuh hanya Nuh beserta dengan keluarganya yang bisa selamat. Kenapa? Karena Nuh itu adalah orang yang karib dengan Tuhan, yang penuh dengan Roh Kudus. Apapun yang dikerjakan selalu dengan melibatkan Tuhan. Kita baca Kejadian pasal 6 ayat 9. Kejadian pasal 6 ayat 9. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, hidup bergaul dengan Allah. Ini luar biasa. Di zamannya tidak ada yang seperti itu. Hanya Nuh dan keluarganya. Kemudian ini Kejadian pasal 7 ayat 1. Bergaul dengan Allah. Kita perhatikan Kejadian pasal 7 ayat 1. Ayat 2. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Amin. Kalau kita dibenarkan oleh Tuhan dan kita hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, pasti juga kita diselamatkan. Amin. Nah, itu yang ayat yang Kejadian pasal 6 tadi, itu bahwa Nuh itu bergaul erat dengan Tuhan. Ayat yang Kejadian pasal 7 ayat 1 tuh, setelah bergaul dengan Tuhan, maka ada perintah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Coba bayangkan,
Waktu zaman Nuh banyak orang. Ini orang-orang yang di mana? Kita perhatikan dulu apa itu yang dimaksudkan. Kejahatan seperti apa manusia di zaman Nuh itu. Kejadian pasal 6 ayat 1 mulai. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Yang kedua, maka anak-anak Allah melihat. nah perhatikan, maka anak-anak Allah melihat. Siapa ini? Ini malaikat-malaikat yang jatuh. Malaikat-malaikat yang jatuh mengambil rupa, mengawinkan anak-anak Adam, keturunan Adam. Ini nanti ada pengungkapan khususnya ini. Nah, maka anak-anak Allah melihat. Ini sebenarnya itu malaikat yang telah jatuh. Anak-anak Allah. Bahwa anak-anak perempuan. Nah, ini ada dua. Anak-anak Allah, anak-anak perempuan. Maksudnya keturunan Adam dan Hawa. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, ayat ketiga, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, perhatikan ini, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Nah, hukum yang ada di dalam pribadi seseorang adalah hukum roh dan hukum jasmani, hukum daging. Kalau kita mempersilakan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang berkuasa. Tetapi kalau kita memberikan kesempatan kepada daging, maka Roh Kudus itu akan meninggalkan seseorang. Nah, ini ayat firman-Nya. Ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, terus dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, terus ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Nah, berhenti dulu. Nah, kita perhatikan anak-anak Allah itu mengaminkan anak-anak perempuan itu. Nah, itu mereka sebenarnya disuruh untuk menjaga bumi, tetapi karena mereka telah disesatkan, telah tersesat, telah melawan Tuhan, nah akhirnya itu mereka melakukan satu kesalahan sehingga mereka mengawinkan anak-anak keturunan Adam dan Hawa, dan muncullah yang disebut anak-anak manusia raksasa, manusia perkasa-perkasa pada zaman itu. Itu bukan sebenarnya anak manusia yang sesungguhnya, tetapi anak-anak raksasa. Nah, berfirmanlah Tuhan ayat ke-7, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nah, hanya keluarga Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, Nuh diselamatkan naik bahtera. Amin. Kita juga diselamatkan saat ini oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, pada akhir zaman ini kita juga diselamatkan melewati sebelum terjadinya puncaknya zaman masa antikris. Kita menggenapi Wahyu seberapa? Sebentar. Ya, betul. Wahyu pasal 12. Nah, kita perhatikan Wahyu pasal 12. Ini perhatikan, Nuh diselamatkan naik bahtera. Itu juga akan terjadi, tapi dalam pengungkapan ini nanti tergenapi di dalam Wahyu pasal 12. Ayat 1 mulai. Perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari
dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Langsung ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 1260 hari lamanya atau 3,5 tahun. Nah, ini suatu tempat kita diselamatkan, kita diungsikan dalam pengungsian padang gurun. Nah, seperti apa padang gurun? Yesaya pasal 35. Kita baca dulu Yesaya pasal 35. Padang gurun yang dimaksud itu ini keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Ya, terus kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Terus pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelingkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. 6. Pada waktu itu orang lumpuh akan seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Terus tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan padang. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. amin. Nah, inilah yang dimaksud taman Tuhan. Taman Tuhan atau taman pengungsian. Nah, itu suatu tempat yang disediakan Tuhan bagi orang-orang mempelai wanitanya. Nah, ketika Nuh diselamatkan lewat naik bahtera, maka kita juga diselamatkan, diungsikan di suatu tempat. Nah, yang tempat ini menggenapi tadi Wahyu pasal 12 tadi ayat yang ke-6. Wahyu pasal 12 ayat ke-6 tadi. Perempuan itu lari kepada guru. Nah, perempuan yang mana? Perempuan tubuh Kristus. Perempuan itu adalah perempuan wanita Tuhan, mempelai wanita Tuhan. Mempelai wanita Tuhan yang hidup sampai Tuhan datang. Nah, terhindar dari masa antikris. Lari kepada gurun. Perempuan itu lari kepada gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, ini pengungkapan
rahasia-rahasia firman ini, kalau kita tidak meminta Roh Kudus dipenuhi dalam kehidupan kita, itu akal kita tidak bisa menerimanya. Namun saya percaya kita semua di tempat ini telah dilawat oleh Roh Kudus. Amin. Nah, kita perhatikan, orang yang hidup di dalam genggaman Allah akan dipakai oleh Tuhan dalam menggenapkan rencananya pada akhir zaman, yaitu program proyek mega Allah, yaitu dalam pembangunan tubuh Kristus yang Esa. Nah, tubuh Kristus sampai hari ini masih belum terbentuk, masih terkotak-kotak, terpeta-peta. Dengan itu, orang-orang khususnya dipanggil untuk menjangkau, melawat, melakukan segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, orang-orang tersebut yaitu orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, penuh Roh Kudus, kalau kita perhatikan ini skema tabernakel, ini halaman tabernakel, ini ruang suci, ini rumah suci. Itu tabernakel itu adalah pribadi Tuhan Yesus atau bait suci. Nah, kalau kita itu adalah tabernakel, hidup kita juga tabernakel. Kenapa? Kalau kita perhatikan, hidup ini adalah tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Ini tubuh, jiwa, dan roh. Tingkatan penyembahan juga berbeda. Penyembahan di halaman berbeda dengan penyembahan di dalam ruang suci, berbeda juga di dalam ruang suci. Nah, hidup kita itu adalah tabernakel. Nah, artinya orang yang sudah minggu lalu kita ini kanak-kanak rohani, remaja rohani, ada halaman, ini dewasa rohani, sebentar lagi dipertunangkan menjadi mempelai wanita Tuhan. Nah, yang menjadi mempelai wanita Tuhan, yang bisa merobek tirai dagingnya tanpa cacat dan celah, yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, ketika Tuhan Yesus Kristus datang sebagai mempelai pria surga, menjemput mempelai wanitanya. Nah, ini siapa? Yang dewasa rohani, yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini nanti yang penuh Roh Kudus itulah yang dipakai oleh Tuhan dalam melaksanakan segala yang dikehendakinya. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan secara dahsyat, maka kita kerjakan keselamatan itu dengan penuh Roh Kudus. Nah, kita perhatikan siapa yang penuh Roh Kudus. Nah, ini mari kita perhatikan satu-satu, apakah hidup kita ada di dalamnya atau tidak. Kalau tidak, mari kita kerjakan. Nah, kita perhatikan dulu, orang yang penuh Roh Kudus ditandai dengan itulah ciri-ciri yang disebut mempelai wanita Tuhan. Nah, orang yang penuh Roh Kudus adalah orang-orang yang keluar dari dunia dengan kekuatan Paskah anak domba Allah, ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah. Itu orang-orang yang keluar dari dunia. Maksudnya orang-orang yang tidak mengutamakan keinginan duniawi, tetapi mengutamakan keinginan Tuhan. Nah, yang telah ditebus oleh korban Paskah anak domba Allah dari antara manusia sebagai korban yang sulung. Yakobus pasal 1 ayat 18. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-18. Ini karena agak cukup lama kita buka firman, gak apa-apa kalau Bapak Ibu mau minum teh sambil minum teh, gak apa-apa. Amin. Supaya gak ngantuk. Kita perhatikan Yakobus pasal 1 ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak yang sulung di antara semua ciptaannya. Tingkat tertentu. Nah, tingkat tertentu artinya level tertinggi. Ini nanti menjadi dewasa rohani dan hidupnya merobek tirai dagingnya, penuh dengan Roh Kudus. Itu yang dapat diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam hidupnya yang berkuasa adalah Roh Kudus. Nah, apakah kita sudah dipenuhi Roh Kudus? Tentu setiap kita menjawab dalam pribadi masing-masing. Ibrani pasal 12 ayat 23. Ibrani pasal 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna,
Selanjutnya terus. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Terus. Janganlah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Nah, perhatikan ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, segala unsur-unsur bumi, unsur-unsur langit yang menghuni langit, yang menghuni bumi akan digoncang oleh Tuhan. Supaya apa? Tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Ayat ke-27, ungkapan satu kali lagi menuju kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, terus 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Nah, itu tadi di ayat yang ke-23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, nama-nama telah terdaftar di surga. Amin. Kita telah terdaftar sebagai penghuni surga. Amin. Yakin? Amin. Nah, semua orang dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, menjadi sempurna ini karena mengerjakan keselamatannya. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Beribadah kepada Allah menurut cara yang mana yang berkenan kepada Allah. Pola apa? Ini pola ini kembali kepada tabernakel. Pola tabernakel. Pola ibadah yang sesungguhnya adalah pola tabernakel. Karena pola ibadah tabernakel adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Nah, pola ibadahnya yang mana? Tubuh, jiwa, roh harus sinkron. Nah, dalam menyembah Tuhan itu juga tubuh, kalau kita menyembah Tuhan secara jasmani itu artinya kita menyembah seperti biasa, menyanyi, mengeluarkan suara. Bukan ketika kita menyembah Tuhan suara kita nggak ada, kecil sekali. Tetapi ketika sudah selesai menyembah Tuhan, pergi sana sini ketemu teman-teman, halo, langsung besar suaranya. Gimana kabarnya? Wah, puji Tuhan baik. Wah, banyak berkat. Oh, ini banyak sekali berkat. Tapi ketika menyembah Tuhan suaranya kecil, bahkan tidur. Ini hati-hati. Seringkali kalau kita menyembah Tuhan itu kalau kita tidur lawatan Tuhan nggak ada. Nah, ini penyembahan secara jasmani. Di mana? Secara tubuh. Penyembahan secara jiwa. Ketika kita mulai merasakan hadirat Tuhan, maka itu dalam batin itu mulai menyembah, Roh Kudus masuk sehingga orang terus mulai meneteskan air mata. Dan jangan karena saya bilang ini nanti ketika kita menyembah Tuhan berusaha meneteskan air mata, ya mengalir saja. Nah, setelah meneteskan air mata, hatinya itu melekat kepada Tuhan. Ada urapan yang baru turun sehingga itu nggak bisa berkata apa-apa lagi. Dalam batinnya itu berdoa kepada Tuhan. Itu penyembahan tertinggi, merenungkan firman Tuhan di Roh Kudus. Itu tubuh jiwa roh. Nah, pertanyaannya sekarang, mana yang benar? Tubuh jiwa roh atau roh jiwa tubuh? Ini apa maksudnya ini? Mana yang benar nih? Tubuh jiwa roh apa roh tubuh jiwa? Roh jiwa dan tubuh. Mana yang benar? Tubuh, jiwa, roh, atau roh, jiwa, tubuh? Tubuh, jiwa, roh itu benar. Nah, mana lagi yang benar?
jiwa tubuh. Hah? Salah. Yang setuju tubuh jiwa roh katakan. Oh jangan malu-malu, itu iman, ini iman. Tubuh jiwa roh, betul, memang betul. Yang setuju roh jiwa tubuh. Mana yang benar ini? Tubuh jiwa roh, yang setuju tubuh jiwa roh. Tubuh jiwa roh. Lah, ini kalau ngantuk ya minum kopi dulu, apa ini agak panjang, sengaja saya bikin panjang. Karena ini udah lama kita nggak ungkap firman ini, kita ulang kembali supaya menggairahkan iman kita. Tubuh jiwa roh katakan. Ini namanya begini karena ragu-ragu. Nah itu kalau tinggi yang mana? Tubuh jiwa roh katakan tinggi-tinggi. Benar nih? Yakin? Berapa persen? 100%. Yang setuju roh jiwa tubuh. Kok sama yang benar yang setuju roh jiwa tubuh? Ini loh yang duluan tubuh jiwa roh atau roh jiwa tubuh. Tubuh jiwa roh. Berarti roh jiwa tubuh salah. Hah? Itu berarti kan dengan tadi ini loh. Apa maksudnya itu? Tubuh jiwa roh, benar kan? Benar. Nah, roh jiwa tubuh salah. Salah. Yang mengatakan salah katakanlah. Ini nanti kita bahas. Salah, oke, yakin. Nah ini coba lihat makna rohaninya. Tubuh jiwa roh itu benar. Roh jiwa tubuh juga benar. Lah coba berarti tubuh jiwa roh benar kan? Roh jiwa tubuh benar kan? Mana salahnya? Kan ada salah kan? Nah itu maksudnya tubuh jiwa roh itu ketika kita menyembah Tuhan itu diawali dari tubuh, selanjutnya jiwa, selanjutnya roh. Betul? Betul? Nah, tetapi ketika Tuhan berbicara kepada umatnya bukan melalui tubuh dulu, tetapi melalui roh, jiwa masuk ke tubuh. Amin? Ini pengungkapan. Paham? Nah, roh, jiwa, tubuh. Ini kan Tuhan itu adalah roh. Siapa yang menyembah Allah di dalam roh, karena roh adalah Allah. Nah, berarti kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah, ketika Allah berbicara, berarti melalui roh. Nah, ini roh yang mana tadi itu? Itu roh yang Ibrani pasal 12 ayat 23 bagian B tadi, bagian C. Dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Amin. Tuhan itu berbicara melalui roh-roh orang benar. Selanjutnya karena sudah direkam oleh roh, selanjutnya ditransfer ke jiwa, diartikan di dalam jiwa, lalu dibawa ke alam jasmani. Begitu? Contoh, begitupun orang yang berilmu memantrai seseorang. Nah ini masuk ke rohnya dulu, ke alam gaib. Setelah masuk ke alam gaib, masuk ke alam bawah sadar manusia. Karena kalau alam bawah sadar manusia kosong, tidak ada Roh Kudus, cepat masuk mantra. Nah, ketika masuk di dalam alam bawah sadar, langsung direaksikan oleh tubuh. Paham sampai di sini? Nah, karena Allah adalah roh, maka kita harus menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Ketika Tuhan berbicara, berarti melalui roh, selanjutnya jiwa, selanjutnya tubuh. Amin. Nah, ketika kita menyembah Tuhan, kita persembahkan tubuh ini, selanjutnya jiwa, artinya raga ini, perasaan, pikiran, satu fokus kepada Tuhan, selanjutnya roh kita menyembah Tuhan. Baru sampai kepada Tuhan. Kalau kita hanya berdoa, Bapa di surga terima kasih, berarti itu Bapa secara jasmani. Tapi kalau itu tidak masuk tebus ke jiwa, perasaan, tidak menjiwai isi doa itu, berarti hanya sebatas tubuh. Nah, kapan sampai kepada hadirat Tuhan? Ketika sampai tebus di rohnya. Paham? Amin? Diberkati oleh Tuhan, amin? Nah, maka kalau kita mau seperti itu,
Tuhan mau berbicara, maka kita isi roh kita dengan Roh Kudus, jiwa kita dan tubuh kita. Nah, selanjutnya perhatikan ini, orang penuh Roh Kudus menandakan adalah ciri-ciri mempelai wanita Tuhan. Itu orang-orang yang keluar dari dunia, perbuatan-perbuatan masa lalu, dan telah menerima kekuatan korban Paskah anak domba, menjadi korban yang sulung bagi Allah. Selanjutnya yang kedua, orang-orang yang berpegang teguh pada pengajaran firman. Roma pasal 15 ayat 4 sampai 6. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. 1 Korintus pasal 12 ayat 2. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Terus, Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. cukup sampai di situ. 1 Korintus pasal 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, ini butuh perjuangan, butuh ketaatan. Kalau ini sudah kita percaya, tapi terkadang doa kita lama terkabul, kita kadang-kadang sia-sia, kita kadang-kadang menyesal, kecewa. Nah, ini jangan sampai terjadi. Meskipun doa kita lama terkabul, namun jangan kita meninggalkan Tuhan, karena itulah akhir ketentuan hidup kita untuk mendapatkan keselamatan. Amin. Nah, itu berpegang teguh pada pengajaran firman. Di luar dari firman, jangan sekali-sekali percaya kepada ilah-ilah lain. Selanjutnya, orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya terhadap persundalan. Wahyu pasal 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, Karena mereka murni, sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan Bagi anak domba itu. nah, diperhatikan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Anak domba itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Wahyu adalah anak domba. Nah, kita mengikuti kemana saja Tuhan Yesus Kristus mau memerintahkan hidup kita. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan kita mencemarkan hidup dalam persudaran atau dengan perempuan-perempuan saudara Babel. Ini artinya itu pengajaran-pengajaran lain. Jangan kita menceburkan diri dengan perbuatan-perbuatan daging. Nah, minggu lalu telah dibahas, pada hari Kamis yang lalu dibahas tentang perbuatan-perbuatan daging. Itu saya tidak membahasnya itu lagi. Nah, selanjutnya, orang yang penuh Roh Kudus adalah orang-orang yang telah mengalami keubah hidup dengan korban Kristus, masuk golongan 1444.000. Apa angka maksudnya? 1444.000 ini merupakan angka kiasan, angka yang diselamatkan, adalah angkatan yang akan diselamatkan pada akhir zaman. Kita perhatikan Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya
Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara di langit, bagaikan desau air bah dan bagaikan deru-guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta Dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ayat 5. Mereka Ayat 5 langsung. ayat 5, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Amin. Angka yang 1.444.000 itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan, yang hidupnya hidup sampai Tuhan datang, menjadi mempelai wanita Tuhan. Nah, ini ayat yang ke-1 tadi. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri, Tuhan Yesus berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Artinya ada tanda darah kepada orang yang diselamatkan. Kita perhatikan pasal ini. Yehezkiel pasal 9 ayat 4. Ini seperti apa maksudnya? Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T. Tulislah huruf T. Ini rahasia, saudara. Pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ketika Kain membunuh Habel, terus kabur dari hadapan Tuhan, lalu supaya Kain tidak dimakan oleh binatang buas, maka Tuhan memberikan tanda. Di mana? Ini rahasia. Dia tidak dimakan oleh binatang buas, itu ada tanda. Ini rahasia, saudara. Ini kenapa orang-orang kalau ini berjalan tengah-tengah malam, ketika ketemu misalnya setan, itu setan tidak bisa menatap dari depan. Kenapa? Harus dari belakang. Caploknya dari belakang. Kenapa dari depan tidak? Karena ada tanda darah. Ada tanda darah. Ini di depan ini ada tanda darah. Ada titik cahaya Tuhan di dalam pribadi orang-orang tersebut yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, tanda apa? Yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T. Itu T ini bukan T yang seperti biasa kita tulis itu, bukan. Tapi itu sebagai simbol. Huruf ini, huruf T itu adalah simbol tanda darah. Kenapa ketika Mesir dilawan oleh 10 tulah, tapi bangsa Israel di tanah Mesir tidak pernah mengalami tulah yang terjadi di Mesir, karena telah dimeteraikan dengan tanda darah. Begitupun kita yang penuh Roh Kudus tidak bisa dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Asal kita berpegang teguh, maka setan itu tidak pernah bisa menghancurkan hidup orang-orang percaya. Ketika kita datang, malah setan itu pergi. Tapi terkadang kalau kita lewat kuburan, lewat samping kuburan, lewat pohon-pohon besar, merinding, lalu itu langsung kabur. Katanya itu ada setan. Itu semua ini rambut bulu kuduknya merinding. Nah, itu sebenarnya bukan karena rasa takut, tapi ada perlawanan. Sebab ada malaikat Tuhan yang menjaga tubuh manusia itu. Nah, sebab itu malaikat Tuhan itu memberikan informasi kepada tubuh bahwa ada sesuatu yang bertemu. Nah, dengan tanda apa? Kadang bulu tangan kita merinding atau kepala seperti besar sekali. Nah, itu karena ada konfirmasi dari malaikat yang menjaga tubuh manusia. Amin. Nah, ini tanda darah. Nah, selanjutnya golongan
angka 1444 itu adalah angka kiasan, angka yang diselamatkan, yang telah dimeteraikan oleh tanda darah Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, orang-orang penuh Roh Kudus, orang-orang yang di dalam mulutnya tidak terdapat dusta. Ayat yang kelima tadi dalam Wahyu pasal 14. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Kalau kita hari-hari ini kadang kita bercanda berbohong, mari kita belajar untuk tidak berdusta, tidak berdusta dengan pasangan, tidak berbohong terhadap pasangan, tidak berdusta kepada sesama, tetapi mari kita berdamai dengan diri sendiri. Kita meminta kepada Tuhan, katupkan mulut ini ketika berbicara dusta atau bohong, tetapi biarlah mulut ini terbuka ketika menyampaikan firman Allah. Amin. Nah, selanjutnya kita perhatikan Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Ini sebentar lagi selesai. Jadi kita perhatikan dulu Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tidak bercacat di hadapannya. Selanjutnya, menjaga ucapan dan perkataan. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang Baca judulnya dulu, Mas. Judulnya apa? Dosa karena lidah. Oleh sebab itu jaga ucapan dan perkataan. Ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Terus, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Terus, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Fokus pada ayat 5 dan 6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ini kita jaga perkataan dan ucapan, karena lidah itu adalah api. Katanya tadi dinyalakan oleh api neraka. Kalau kita tidak menjaga perkataan itu, berarti api neraka. Lidah ini seperti api neraka, bisa melukai, bisa menyakiti. Tapi kita yang telah hadir di sini tidak ada ucapan yang menyakiti. Setiap perkataan kita itu pasti positif, pasti membangun. Amin. Nah, selanjutnya Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Nah, itu jadi kita harus berhati-hati dalam berucap, berkata-kata. Jangan sampai kita melukai lagi. Kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Selanjutnya, orang penuh Roh Kudus, yaitu orang yang senantiasa berjaga-jaga dan siap masuk pengungsian selama 3,5 tahun atau 42 bulan atau disebut 1260 hari. Wahyu pasal 12 ayat 6 sudah kita baca tadi. Kemudian
kita perhatikan satu ayat lagi, Markus pasal 13. Markus 13 ayat 14 sampai 16. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Nah, orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Nah, itu tadi menggenapi Wahyu pasal 12 tadi. Orang yang sedang di perairan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Ayat 16. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Nah, perhatikan ayat 18. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Berdoalah supaya semua itu jangan terjadi pada musim dingin. Artinya berdoalah supaya pada waktu itu iman kita tidak menjadi lemah. Amin. Tetapi tetap eksis di hadapan Tuhan. Nah, selanjutnya orang yang layak masuk pengungsian itu adalah orang yang berhikmat dan bermakrifat. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 dijelaskan di sana, yaitu gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Gadis-gadis yang bijaksana itu telah menyiapkan minyaknya sampai sabar menunggu tuannya datang. Tetapi orang-orang bodoh telah menyiapkan minyaknya tapi habis. Nah, ini karena ini kaitannya dengan persiapan. Kalau kurang matang persiapan di hadapan Tuhan, maka orang-orang tersebut nanti akan tertinggal di zaman masa antikris. Tapi kalau kita mulai dari hari ini mempersiapkan kematangan iman rohani kita di hadapan Tuhan, pengharapan dan kasih yang semakin sempurna di hadapan Tuhan, saya percaya kita tidak tinggal di masa antikris, melainkan kita diungsikan di padang belantara pengungsian. Hidup sampai Tuhan datang selama di sana itu dalam pengungsian berapa lama? 3,5 tahun atau berapa? 42 bulan atau disebut 1260 hari. Nah, itulah ciri khas yang penuh Roh Kudus yang nanti menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Nah, karena di akhir zaman itu terulang kembali seperti yang terjadi di zaman Nuh. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri. Orang yang berada di dalam genggaman Allah itu bisa disebut dengan bintang-bintang Allah. Itu biji mata Allah yang dipakai oleh Tuhan bekerja di ladang Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus. Saya dan saudara akan dipakai oleh Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus. Amin. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Setiap yang berada di dalam genggaman tangan Allah mendapat mandat ilahi bahu-membahu dalam pembangunan tubuh Kristus. Hidup ini adalah baik Allah yang rohani. Kita adalah fondasi dasar untuk membangun hidup kita menjadi sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Kita percaya hal ini karena dasar firman yang telah diterima oleh para rasul dan para nabi tertuang di dalam Alkitab. Nah, kita dipakai oleh Tuhan. Siapa yang percaya akan dipakai, dilawat oleh Tuhan dalam penuh Roh Kudus. Angkat tangan. Itu dipakai oleh Tuhan pada akhir zaman ini. Angkat tangan. Bacemur dipakai oleh Tuhan pada akhir zaman ini. Amin. Nah, amin. Ini dipakai. Kenapa Tuhan? Kalau kita bertanya, kan Tuhan bisa bergerak sendiri, bisa melangsungkan sendiri, tetapi tidak. Karena kita ini sebagai gambar dan rupa Allah dijadikan suatu partner kerjasama untuk melangsungkan kerjasama dalam pembangunan tubuh Kristus. Buktinya apa? Kita baca Amos pasal 3 ayat 6 sampai 8. Ini buktinya bahwa kita dipilih. Saya dipilih oleh Tuhan, saudara dipilih Tuhan, saudara dipakai oleh Tuhan. Amos pasal 3 ayat 6 sampai 8. Begini bunyi firman Tuhan. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak berpetan? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh
Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Nah, perhatikan, kita baca sama-sama ayat yang ke-7. 1, 2, ya. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Itu akhir zaman ini siapa? Para nabi atau kita? Firman itu adalah proses perjalanan hidup. Nah, dulu disampaikan Tuhan kepada Nabi Amos, ini penggenapan firman itu akan dicurahkan pada akhir zaman. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu, artinya tidak melaksanakan sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi, kepada kita semua. Tuhan tidak melakukan segala sesuatu yang terjadi menghukum bumi dengan 21 hukuman murka Allah di atas bumi ini tanpa memberitahukan, menyatakannya dulu, melibatkan hamba-hamba Tuhan yang khusus, yang dipakai, yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti Tuhan menjadikan kita partner kerjasama dan menyatakan rahasia-rahasia di balik tirai ini. Di balik tirai itu ada rahasia terselubung, ada sinar kemuliaan Tuhan. Di dalam sinar kemuliaan Tuhan, kalau orang yang penuh Roh Kudus ketika berdoa, terkadang kalau kita berdoa, kita lihat cahaya Tuhan di dalam salib. Itu di dalam salib itu nggak bisa ditatap. Bahkan ada ayat-ayat firman Tuhan yang tertulis di kayu salib itu untuk menjadi kekuatan bagi kita. Nah, itu bagaimana kita melihat? Kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus, tidak mungkin Tuhan menyatakan keputusannya kepada kita kalau kita tidak penuh Roh Kudus. Kalau mau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka relakan hati untuk menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan memakai kita untuk membangun tubuh Kristus, saudara. Saudara dipilih menjadi bait Allah suci rohani. Saudara dipilih menjadi alatnya, amin. Kita dipilih menjadi generasi pemenang abadi, hidup sampai Tuhan datang. Nah, pasti segala rahasia akan diungkapkan. Siapa yang mengungkap? Adalah Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Itu firman Tuhan mengatakan demikian. Nah, Yesaya, buktinya apa? Hamba khusus yang dipakai ini apa? Itu kembali dulu kita perhatikan ayat satu lagi, Yesaya 46 ayat yang ke-11 tadi. Ini hamba-hamba yang dikhususkan itu. Yesaya 46 ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Mulai yang 10 dulu. Ayat yang ke-10. Yang memberitahukan dari bulannya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Berhenti dulu. Amos berkata tadi segala sesuatu Tuhan menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya hari ini, amin. Dinyatakan keputusannya hari ini. Tuhan menyatakan keputusannya sampai kepada kita hari ini. Tuhan berbicara kepada yang penuh dengan Roh Kudus. Ini ayat yang ke-10 ini di dalam Yesaya 46. Siapa? Ini lebih khusus lagi, lebih meruncing lagi, lebih dikhususkan lagi. Ayat 11. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Ya. Coba perhatikan versi Jawanya, Mas. Ini versi terjemahan aja. Terjemah lama. Ini supaya lebih paham, ini lebih khusus, meruncing. Terjemah lama. Ada?
Coba. Ini dibuka terjemahan lamanya juga di laptop. Terjemahan lamanya ini terjemahan baru tadi itu. Sekarang terjemahan lamanya itu, perhatikan, ini lebih meruncing. Nih di sini. Coba. Coba dulu. Ini lebih meruncing. Ini kita harus paham bahwa kita di Indonesia ini dipakai oleh Tuhan tanpa memandang umur. Amin. Nah, kita perhatikan dulu bahasa Jawanya, bahasa terjemahan lamanya. Aku yang sudah memanggil seekor unggas nasar dari Mesir, seorang laki-laki takdirku dari negeri yang jauh, bahkan aku sudah berfirman, maka aku menyampaikan dia juga. Aku sudah mereka, maka aku akan melakukan dia juga. Aku adalah, maksudnya aku itu adalah Tuhan yang sudah memanggil seekor unggas nasar dari Mesir, seorang laki-laki takdirku dari negeri yang jauh. Nah, seekor unggas nasar di dalam Matius tadi, di dalam Lukas pasal 17 ayat 37 tadi, di mana ada mayat, disitulah burung nasar berkerumun. Amin. Nah, itu Yesaya 46 ayat 11 tadi lebih jelas lagi. Aku yang sudah memanggil seekor unggas nasar. Paham? Nah, lihat itu bahasa Jawa langsung, Mas. Bahasa Jawanya. Nih, ini lebih jelas lagi nih, tapi saya nggak bisa mengucapkan bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Aja ya. Aku nimbali wong saka wetan, timbalanku bakal nyamber kaya manuk garuda, lan aku bakal nindakake rancanganku. Aku wis ngendika lan kuwi mesti kelakon. Aku wis rancang mengkono lan iku bakal dak wujudake. Ada Garuda nggak tulisannya tadi disebut Garuda? Ada. Itu burung buas dari timur, si unggas nasar. Itu burung buas dari si timur. Kalau bahasa Jawanya burung Garuda. Sudah dibaca, diulang lagi, Mas. Ini biar lebih kita semangat bahwa kita dipilih Tuhan. Aku nimbali wong saka wetan, timbalanku bakal nyamber kaya manuk garuda, lan aku bakal nindakake rancanganku. Aku wis ngendika lan kuwi mesti kelakon. Aku wis ngerancang mengkono lan iku bakal dak wujudake. Itu garis bawah yang ada Garuda tadi, Garuda. Ya. Itu Garuda itu kan burung nasar. Nah, yang berlambang burung buas, yang berlambang burung Garuda siapa? Negara mana? Dari timur. Nah, itu dari Indonesia. Itu maksudnya melambangkan burung buas, artinya itu sejak zaman para nabi Tuhan telah menubuatkan dari jauh menuju timur, yaitu Indonesia, yang berlambang burung buas. Nah, puji Tuhan, kenapa Presiden Soekarno memilih burung buas, memilih burung Garuda sebagai lambang negara? Itu bukan secara kebetulan, tapi memang Tuhan menaruh rohnya kepada presiden pertama kita itu. Itu menandakan bahwa kita dipilih hari ini. Amin. Amin. Nah, ini kita dipilih. Buktinya kalau kita dipilih, baca Yesaya 42 ayat 1. Yesaya 42 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Hamba Tuhan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Amin. Lihatlah, itu hambaku yang kupegang. Nah, kita tadi di dalam genggaman tangan Allah yang Maha Atasnya. Amin. Kita digenggam. Nah, sekarang karena kita digenggam, kita disebut adalah orang pilihan Tuhan. Dipilih di antara yang terbaik, dipilih di antara yang sangat baik, dipilih untuk menjadi sempurna, sepenuh dengan Roh Kudus. Dipilih dan kepadanya aku berkenan, artinya segala perbuatan hidup kita bersandar sepenuhnya kepada Roh Kudus, sehingga Tuhan mengatakan bahwa aku berkenan kepadanya. Amin.
Nah, selanjutnya Tuhan memberikan rohnya. Tuhan telah menaruh rohnya ke atas hidup kita supaya yang ditaruh rohnya, yang menerima Roh Kudus itu menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, hukum kepada bangsa-bangsa ini apa nanti? Di dalam kitab Wahyu itu menyatakan hukum itu melaksanakan 21 hukuman murka Allah. Nah, siapa itu? Hamba-hamba yang penuh Roh Kudus, yang dikhususkan, yang berhikmat dan yang bermakrifat. Kita percaya di sini kita dibekali oleh hikmat dan makrifat Allah. Amin. Nah, Yesaya 41 ayat 1 sampai 7 sebagai ayat yang penutup. Yesaya 41, begini bunyi firman Tuhan. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Amin. Terus, siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Terus, siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap dia juga. Terus, pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang-orang memimpikan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempat di atas landasan. Ia berkata tentang patriark itu baik, lalu menguatkan dengan paku-paku sehingga tidak goyah. Memang kita kadang lemah, tetapi dengan itu kita saling menguatkan. Kalau kita saling menguatkan, kita pasti bisa bersama-sama bergandengan tangan dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu, sekalipun kita sudah lanjut usia, tetapi Tuhan tidak memandang usia, karena di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Itu kalau kita hitung, itu kita hari ini kalau satu hari sama dengan 1000 tahun, yang 75 tahun ke atas itu berarti itu hanya berapa jam di hadapan Tuhan. Yang baru lahir aja itu baru 0,0 detik. Berarti itu Tuhan tidak mempermasalahkan umur kita, tapi Tuhan melihat hati kita dalam memanggil kita untuk melaksanakan segala kehendak-Nya. Sekalipun umur kita udah lanjut usia, tetapi Tuhan mengaruniakan kekuatan, kesehatan di dalam tubuh, jiwa dan roh kita. Amin. Nah, penutupnya yaitu orang yang penuh Roh Kudus itu adalah orang yang berada di dalam genggaman tangan Allah yang Maha Dahsyat, akan mendapat perlindungan dan pemakaian Tuhan pada akhir zaman ini. Dipanggil secara khusus untuk melaksanakan keputusan Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus yang esa. Kalau kita mau penuh dengan Roh Kudus, maka kita harus meninggalkan segala dosa, menjunjung tinggi kuasa korban Kristus, teguh kepada pengajaran firman, jangan mencemarkan diri kepada persudaran, dan alami keubahan hidup dengan korban Kristus. Selanjutnya, jaga mulut terhadap dusta, jaga ucapan dan perkataan, dan senantiasa berjaga-jaga dan siap masuk dalam pengungsian. Milikilah hati yang berhikmat dan bermakrifat atau bijaksana. Amin. Terima kasih firman ini. Kita tutup dalam doa sebelum kita menerima perjamuan kudus. Nanti kita akan pujian, jadikan aku kudus, dahsyatnya percikan darahmu. Kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih sabda firman-Mu pada hari ini.
Terima kasih sukacita bahwa kemuliaan Tuhan telah turun atas kami. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Maka hamba-Mu berhenti berbicara, namun Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap sanubari kami, memenuhi menguasai hidup kami. Terima kasih segala apa yang Kau firmankan. Kami mau berhati-hati dalam menjalani hidup ini, sebab Engkau memakai kami, memanggil burung buas dari timur, yaitu para hamba yang Kau khususkan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam melaksanakan keputusan Tuhan. Dan kami percaya di tempat ini dilawang oleh kuasa Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, disempurnakan dalam kasih karunia Allah, dan diperlengkapi dengan talenta-talenta rohani dalam pembangunan tubuh Kristus. Banyak anggota tetapi satu tubuh, tapi Roh Kudus yang mengerjakan bagian itu semua. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau menyambut tubuh dan darah-Mu. Sucikan dan kuduskan kami, tahirkan setiap kami, basuhkan oleh kuasa tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, dahsyatnya percikan darah-Mu. Cita-cita surga.
kita sudah yakin, sudah berada di dalam genggaman tangan Allah yang Maha Dahsyat. Jika belum, maka kita harus insaf meninggalkan perbuatan-perbuatan lama, meninggalkan kegiatan-kegiatan dunia yang bersifat mendatangkan dosa bagi hidup kita. Namun kita beralih kepada Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus untuk Roh Kudus dipimpin. Kita dipimpin mulai dari pintu gerbang Tuhan sampai diurapi, dipenuhi, dikuasai, disempurnakan oleh Roh Kudus. Kita meminta supaya kita dijadikan oleh Tuhan sebagai penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Katakan ya Tuhan. Haleluya. Inilah perjanjian kami Tuhan Yesus. Kami ikrarkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Suci-Mu, puji kausan-Mu dalam sembah dan kemuliaan. Katakan, rasakan hidup yang berlimpah, bersembah di Kau selamanya. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, kini ku serahkan hidup. Jadikan aku kudus dan suci. Puji kausan-Mu dalam sembah dan kemuliaan bagi-Mu. Rasakan hidup yang berlimpah, bersembah di Kau selamanya. Ku sembah di Kau, ku sembah di Kau selamanya. Ku sembah di Kau, ku sembah di Kau selamanya. Bapa, terima kasih. Kami menyadari setiap kekurangan dan kelemahan kami. Seringkali kami jatuh dan bangun, namun Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Bersihkan dan sucikan setiap kami saat ini oleh Roh Kudus-Mu. Dengan persekutuan kuasa darah-Mu, kami tolak segala kutuk-kutuk maut. Kami patahkan segala kutuk-kutuk Taman Eden, kutuk-kutuk hukum Taurat, segala dosa-dosa warisan, dosa-dosa nenek moyang, kutuk-kutuk warisan dilepaskan saat ini. Segala mantra-mantra sihir yang mengikat hidup hamba-hamba-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu, dilepaskan oleh kuasa tubuh dan darah Yesus Kristus. Kini kami hidup dalam berkemenangan kepada kuasa Allah Roh Kudus. Hamba-Mu yang mengambil bagian dalam perjamuan ini, urapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mendapatkan lawatan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga yang melayani bagian perjamuan suci, kuduskan, sucikan dengan kuasa darah anak domba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya tubuh dan darah-Mu menyucikan setiap kami. Haleluya. Kita angkat tubuh Tuhan dengan tinggi-tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita percaya inilah tubuh Tuhan. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
angkat cawan dan berisi tetes-tetes darah Tuhan Yesus. Dengarkan firman. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita percaya inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Hidup kami telah ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami imani dan kami percaya hidup kami telah menjadi baru, mengenakan kain lenan yang halus, yang putih berkilau-kilauan, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik. Kami percaya hidup kami telah menerima kekuatan yang baru. Yang lama telah berlalu sesungguhnya, yang baru telah datang, dan lawatan Roh Kudus memenuhi masa hidup kami hingga kami mengalami kepenuhan dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu dan perjamuan kudus ini. Seluruh kami yang melayani, bahkan hamba-hamba-Mu seluruhnya, jemaat-jemaat baik maupun yang menyaksikan lewat YouTube, dilawat, diberkati, ditolong, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo dan Makruf, amin, beserta jajaran-jajaran sampai di desa-desa, dan seluruh rangkaian pemerintahan diberkati, dilawat oleh Tuhan. Keamanan TNI Polri diberkati oleh Tuhan. Bahkan tim-tim medis Engkau berkati, Engkau lawat. Bahkan seluruh rakyat Indonesia dianugerahkan damai dan sejahtera, dan pemulihan resesi ekonomi dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi resesi ekonomi di tengah-tengah bangsa. Indonesia adalah dipanggil dalam rencana Tuhan. Kami percaya, kami diam di dalam negara kami Indonesia yang siap dipakai, dipanggil, diutus untuk melaksanakan segala keputusan Tuhan pada akhir zaman ini terhadap pembangunan tubuh Kristus yang esa. Kami mau memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Selanjutnya kami mau Tuhan Yesus mengangkat kedua tangan kami dan menerima berkat anugerah dari Allah Bapa Surgawi, dari Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga, memberkati kita semuanya, dan Roh Kudus sang penghibur, sang penolong menyertai kita sampai senantiasa kepada akhir zaman. Roh Kudus yang menolong, menghibur kita, bahkan yang mengajarkan kita segala sesuatu. Terima kasih. Berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, berkat menjadi mempelai kita terima, siap terima pada hari ini. Berkat-berkat dari bumi, dari seberang lautan, mengalir dalam perbondaran rumah Tuhan dalam kehidupan setiap hamba Tuhan. Terima kasih. Kami aminkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Haleluya.